ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang Ya, ini ini kan tunjukkan adat budaya Ngalum. Tunjukkan kepada Bapak Bupati Pegunungan Bintang rombongannya. Bapak Natalis Pigai yang akan tawar menawar. Sebenarnya nama itu siapa sesungguhnya Bapak ini, tapi nama silakan. Tes 1, 2, 3. Tes. Karena kan tidak boleh simpan suara. Karena bapak-bapak, ibu-ibu mengundang saya, walaupun saya orang Papua, tapi keadaan posisi saya bukan hanya sekedar untuk mengurusi Papua, tapi dari Sabang sampai Merauke. Yang juga
dia tidak sumbang makanan itu. Naik koneng apa jadi Sidang 2 Dewan Adat Abli Makom di Lip Nangur, Pulau Bako. Yang terhormat Bupati Kepala Daerah Pegunungan Bintang, kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas segala rahmat dan berkat yang boleh kami alami dari waktu ke waktu. Teristimewa pada hari ini, hari
Papua, Kepala Pemerintahan Adat Provinsi Papua, Wakil Gubernur Pantat Bisul tidak bisa datang, lalu bikin catatan ke saya, sudah wakili. Tapi kalau saya disuruh wakili, saya mau bicara apa lagi yang menyangkut porsi provinsi, saya pikir nanti Pak Sekretaris Dewan Adat, Pemerintah Adat Papua saja merangkum. Masih menyaksikan bahwa ada banyak muka-muka lama yang pernah kita bertemu dan hari ini kita bertemu lagi. Hal ini menunjukkan pada saya bahwa kita masih terus mempunyai komitmen dan semangat yang sama untuk terus-menerus menata diri kita, menata adat kita. Papua, maka kita akan terus dorong. Bahasa Dewan Adat adalah bahasa hak dasar. Sampai kapanpun itu kita bahasakan sebagai bahasa hak dasar masyarakat adat Papua. Pemerintah boleh meresponsnya sebagai otonomi khusus, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam rangka melindungi dan melaksanakan mandat untuk mensejahterakan rakyat. Sejauh itu jalan kita akan memberi respons dan dukungan. Tetapi sejauh itu terus-menerus diingkari, tidak ada inkonsistensi, maka kita akan berdiri pada agenda hak-hak dasar untuk memberi respons kepada kebijakan pembangunan yang berlangsung di tanah Papua. Saya sebelum dalam tahun 2006 mengikuti beberapa perjumpaan di Jayapura. Salah satunya adalah perjumpaan dengan donors meeting. Salah satu program gubernur adalah bahwa akan ada program-program besar yang berlangsung di tanah Papua. Tetapi juga saya baru mengikuti satu pertemuan di DPRP yang bicara tentang perimbangan dana otonomi khusus. Ada dana 100 juta sampai 150 juta yang akan diturunkan ke kampung. Ada dana kelembagaan bagi masyarakat adat Papua. Kalau masyarakat adat Papua telah siap untuk menyambut program yang besar itu. Tetapi sebaliknya, program yang besar itu akan menjadi kutuk, akan menjadi bencana bagi masyarakat adat apabila masyarakat adat tidak siap untuk menyambut seluruh proses pembangunan yang berlangsung. Juga menyelesaikan atau menyelenggarakan konferensi besar masyarakat adat Papua kedua untuk mengevaluasi kembali perjalanan kita selama 5 tahun. Ada beberapa capaian yang kita telah buat. Salah satunya tadi dibacakan oleh Ketua Panitia. Saya senang sekali karena dia mulai dengan bahasa daerah, terus kemudian bahasa Indonesia, dan terakhir dia akhiri dengan bahasa Inggris. Itu sesuatu yang menarik. Karena sejak tahun 2002 sampai hari ini kita telah berada, walaupun itu lambat, tetapi Dewan Adat sudah mulai diterima. Pada awalnya itu dianggap separatis, lembaga separatis, tidak usah didekati dan lain sebagainya. Tetapi sekarang pada posisi-posisi tertentu Dewan Adat sudah mulai diterima, diakui. Tidak hanya di tingkat lokal, di DPRP, Komisi F, Dewan Adat dinilai diterima sebagai partner, mitra kerja Komisi F, DPRP. Di tingkat nasional, dalam beberapa event itu kita juga diterima. Kunjungan DPD kita diterima, kunjungan DPR RI, Dewan Adat diterima untuk melakukan dialog. Tapi pada tataran internasional, Dewan Adat diterima menjadi salah satu anggota dari apa yang disebut UN ANPO. ANPO itu United Nations People Organization, atau organisasi masyarakat di PBB.
Jadi kita terdaftar sebagai salah satu anggota dari UN Permanent Forum on Indigenous Issues. Saya pikir itu beberapa langkah yang kita telah tempuh. Dalam agenda hak-hak dasar, saya berkeyakinan bahwa kita akan terus maju. Seorang pendeta pada waktu dia mengunjungi daerah Kurulu, dan pada pagi hari dia bangun dan di depan rumahnya dia menatap bahwa daerah itu ditutup oleh salju dan dia tidak melihat satu pun benda di hadapannya. 15 menit kemudian dia melihat bahwa embun itu sedikit demi sedikit mulai pindah dan nampak bahwa suatu ketika akan terbit satu yang indah bagi umat Tuhan di negeri ini. Itu iman, itu suatu ungkapan iman, itu satu harapan yang menciptakan kita dengan meminta penyertaan dan persetujuan nenek moyang kita, dan dengan disaksikan oleh masyarakat adat Papua yang kita wakili, saya menyatakan membuka sidang ini dengan resmi. Suasana harus tercipta sebagaimana orang yang beradat, ya. Jadi keluar masuk diusahakan tidak boleh, sabar dulu memang sama sekali tidak bisa di sini maupun di belakang. Apa strategi dan kebijakan Departemen Dalam Negeri tentang kebijakan adat, kebijakan pemerintah dalam pengembangan adat dan budaya Nusantara? Saya pikir mungkin tidak relevan. Tapi sebagai orang Papua yang karena ada budaya ini berbeda dengan budaya itu. Budaya dari mungkin utara berbeda dengan selatan. Budaya dari wilayah perbatasan yang mengerti bahasa Fijin ini berbeda dengan wilayah barat yang tidak mengerti bahasa Fiji. Budaya Kupel mungkin berbeda dengan budaya Ngalu. Oleh karena itu, kita juga berbicara tentang integrasi kebudayaan. Itu dari sisi kebudayaan. Ada juga budaya lain, misalnya integrasi masyarakat. Masyarakat di dalam pengertian ini adalah komunitas kelompok. Kalau istilah orang lain itu Gemeenskap dan Geselskap. Jadi paguyuban, kalau bahasa Jawa itu paguyuban dan patembayan. Kalau bahasa Bali itu Manyamo Braye, Manyamo orang Aplinapo. Jadi harus menyatu dulu antara satu orang Ngalum dengan orang Ngalum yang lain. Menyatu dalam keluarga kecil, kemudian naik ke kecamatan, desa, kemudian kecamatan, distrik, ya di sini ya distrik, kemudian menyatu di tingkat kabupaten dan menyatu di tingkat provinsi. Salah satu penyatuan di dalam komunitas masyarakat di sini adalah materi Bapak sudah sampaikan dan sangat jelas. Namun di sini saya mau bangunan sebenarnya. Kami hanya satu yang menjadi dominan di negara ini. Kita bisa menjadi ukuran, menjadi barometer kita dalam diri kita. Misalnya saya bisa ukur dengan jari. Jari ini satu dia lebih besar dan tinggi. Kemudian dua ini mereka dua sama. Di negara ini modelnya begitu. Nah, dalam hal ini pemerintah yang merupakan ukuran orang Indonesia mau maju itu
gereja. Mereka tiga ini seharusnya bersatu dan membangun negara ini. Tetapi satu menjadi gemuk dan duanya kurus terus menerus gitu. Bagaimana caranya? Ya, kami di Abdi Mapom, terutama di Kabupaten Abdi Mapom atau Kabupaten Pegunungan Bintang ini, supaya kami bisa bersatu dan bisa memajukan daerah ini. Sehingga kami masyarakat kecil ini tidak terlalu kurus terus, ya, bisa sama dengan jari yang lebih tinggi dan gemuk itu. Bagaimana caranya? Kalau kami hanya tuntut dua jari ini hanya kurus, kami dari Dewan Adat atau gereja bisa sama-sama dengan duduk sama-sama dan bicara sama-sama masalah pembangunan. Baik, terima kasih. Nama saya William Nubaibra dari Das Aboy. Baik, sesuai penjelasan Bapak pengantar, sudah digarisbawahi bahwa khusus di Pegunungan Bintang ini terdiri dari beberapa suku, wilayah, dan adat. Di dalam adat itu ada kesamaan, ada perbedaan. Baik, untuk di Pegunungan Bintang selama ini kami tahu bahwa dari Jaya Wijaya sampai dengan saat ini yang kami tahu hanya dua suku yang terbesar, yaitu Ngalum dengan Ketengban, yang sudah terkenal. Sedangkan orang Abli Mapom itu sudah diturunkan dengan beberapa suku, subsuku, baik itu bagian selatan maupun utara. Kalau di bagian utara itu ada 3 suku yang terpendam, belum dikenal oleh Pegunungan Bintang sampai dengan keluar, untuk mengangkat harkat dan martabat mereka itu. Kedua, untuk mengetahui kondisi itu, dari mana? Dari mana kita harus tahu? Dan siapa? Bibab. Dari Bibab, menurut Datu Bibab, nama saya Ignatius Suwasini. Saya mau tanya di sini bahwa kita bicara sesuai adat, maka di sini menjadi pertanyaan saya dari masa saya kuliah sampai sekarang. Ketika terbentuknya DAP keseluruhan tentang Papua, tapi kebijakan-kebijakan dan rekomendasi yang diberikan oleh DAP, ya, Dewan Adat Papua, bahkan sampai dengan di tingkat DAP di Pegunungan Bintang, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat, sudah diberikan rekomendasi baik DAP maupun DPMA. Tapi pengakuan di pemerintah Republik ini bagaimana? Menurut adat kultur sejarah Papua ini bahwa itu lembaga besar, kami berasal dari anak adat. Bahkan sebagai jadi pemimpin orang Papua yang menjadi pemimpin di Republik, tapi dia tidak mengakui atas kebijakan atau rekomendasi yang diberikan dari DAP kepada pemerintah Republik Indonesia. Itu saja. Nah, sebenarnya nanti saya sampaikan ke Pak Leonard, ya, karena mungkin dari kami, kenapa pemerintah belum mengakui? Ini juga kalau dikaitkan lagi dengan pertanyaan dari Kalak Martin tadi. Begini, sekalipun lembaga Dewan Adat Papua itu sebagai salah satu peranata sosial, ya,
sepanjang dia belum memenuhi prosedur resmi, aturan resmi tentang statuta dia, ya toh, maka pemerintah tetap saja tidak akan mengakomodasi. Tetapi itu dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 ya, tentang penyampaian aspirasi masyarakat. Ya. Jadi komunikasinya tetap melalui prosedur pemerintah di mana masyarakat menyampaikan kepada anggota atau lembaga legislatif, kemudian komunikasikan kepada eksekutif. Kecuali lembaga tersebut sudah diakui, sudah didaftarkan, sudah jelas ideologinya, dan lain-lain. Ya. Mungkin juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 85 tentang organisasi masyarakat. Ya. Jadi, yang paling penting adalah komunitas apapun, ya, lembaga apapun, peranata sosial atau peranata adat apapun, kalau itu tidak didaftarkan kepada pemerintah, itu tetap saja dia berada sebagai komunitas masyarakat biasa. Itu satu. Itu dari sebenarnya prinsip-prinsip nasional. Kemudian dikaitkan dengan Provinsi Papua. Salah satu kendala utama di dalam implementasi atas rekomendasi atau pelaksanaan kegiatan Dewan Adat Papua, terutama di dalam penyediaan Dewan Adat Papua. Perda itu sangat penting. Kenapa perda itu penting? Anggaran akan jelas, status akan jelas, gerak langkah semua akan jelas. Hal itu wajar-wajar saja. Toh kalau kegiatan yang bersifat terbuka maupun juga kegiatan yang bersifat tertutup, yang paling penting adalah sepandai-pandainya kita. Kegiatan yang bersifat tertutup itu kalau bertentangan dengan pemerintah, ya kita lakukan secara profesional. Tapi kegiatan yang wajar-wajar saja bisa saja secara terbuka. Tetapi karena ada yang menganggap Dewan Adat Papua itu melakukan, sehingga kita sendiri pun belum berani menyampaikan kepada pemerintah, belum berani mengambil inisiatif. Kenapa? Kalau Dewan Adat Papua mengambil inisiatif tanpa keputusan bersama seluruh komunitas Dewan Adat di daerah, maka itu akan jadi bencana. Nah, menurut saya tidak tahu mungkin dari Dewan Adat sendiri. Oleh karena itu bisa menjadi keputusan bersama di Dewan Adat tingkat provinsi pada saat kongres atau musyawarah besar atau apa. Apakah ini harus dilegalkan sehingga kita punya anggaran yang cukup. Jadi yang paling penting itu adalah statuta dia saja, ya paling tidak bantuan pemerintah yang tidak jelas, tidak punya asrama, tidak punya kantor yang jelas, tidak punya anggaran yang jelas, tidak punya program yang jelas. Tapi kalau statusnya jelas, maka tetap saja pemerintah memberikan dukungan yang luas. Itu menjawab Ignas dengan Kalak Mabin, salah satu dari Kalak Mabin. Kemudian tadi Kalak Mabin mengatakan 3 pilar pelaku pembangunan. Sebenarnya tidak hanya 3 pilar, seluruh elemen apapun yang ada. Contohnya di Indonesia 726 bahasa, artinya orang yang mempunyai bahasa itu pasti masing-masing suku. 726 suku dan beribu-ribu suku yang ada. Itu semua adalah merupakan pilar pembangunan. Di samping komunitas agama, di samping komunitas usaha, di samping komunitas adat. Jadi saya pikir masing-masing komunitas itu punya, pemerintah sudah punya ruang khusus untuk menyampaikan itu, menyampaikan aspirasi. Dan masyarakat juga harus memiliki sikap kritis
terhadap pemerintah. Kalau pemerintah tidak pernah diberikan peringatan oleh masyarakat, maka pemerintah untuk sementara ini kan masih belum memiliki sensibilitas berpikir yang cukup tajam. Salah satu contohnya ketika masalah Papua menjadi HIPH nomor 2 di Indonesia. Pemerintah tidak sensitif. Kenapa HIPH itu terjadi di Papua? Harus kesempatan ini masyarakat harus komunikasikan, ingatkan. Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, ini HIPH sangat berbahaya. Tolong antisipasi biar supaya tidak. Jadi masyarakat di Papua jangan selalu senantiasa diam. Dan juga masyarakat di Papua selalu komunikasikan dengan Dewan Adat Papua supaya Dewan Adat Papua menyampaikan kepada pemerintah